Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Fariza Rashid sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman dari kelas D yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya berupa kesehatan, dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dalam presentasi yang akan kami sampaikan. Topik yang akan kami presentasikan adalah sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran, dan Hadis. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi. Saya Azira Wardah dengan NPM 203403134. Nama saya Sindeka Rahmayanti, NPM 20340303060. Nama saya Zahra Fadila Nur Azizah dengan NPM 203403095. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang merupakan puncak dan penutup wahyu yang diperuntukkan bagi manusia, serta sebagai penyempurna syariat Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Quranu, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dan kata Al-Quran sendiri adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni penutup para nabi dan rasul, yang merupakan mukjizat secara lafaz dan makna. Dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berikut ini adalah beberapa nama-nama lain dari Al-Quran, dan teman-teman bisa melihatnya pada video yang kami tampilkan. Pembagian dan sejarah Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dengan 286 ayat, dan surat terpendek adalah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang diturunkan di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum Hijriah, atau pada malam nuzulul Quran ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 40 tahun. Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat ketiga surat Al-Maidah yang diturunkan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah pada saat Nabi Muhammad berusia 63 tahun. Berdasarkan tempat turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat golongan Makkiyah, yakni surat atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekkah. Ayat-ayat dari surat Makkiyah umumnya pendek. 19 dari 30 juz dalam Al-Quran termasuk golongan surat Makkiyah, dengan jumlah ayatnya 4.780 ayat, yang mengandung hal-hal pokok dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan keimanan, ketauhidan, pahala, kisah-kisah umat terdahulu, dan pelajaran budi pekerti. Yang kedua, Madaniyah, yakni surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Pada umumnya, ayat-ayat dari golongan Madinah ini panjang. 11 dari 30 juz dalam Al-Quran termasuk golongan Madaniyah, mengandung hal-hal yang berkaitan dengan syariah, muamalah, sosial, ketatanegaraan, dan lain-lain. Sejarah Al-Quran. Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beberapa orang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Media penulisnya saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang. Pada saat kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran yang mengakibatkan meninggalnya para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab yang merasa khawatir dengan keadaan tersebut meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran. Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin tugas tersebut.
Setelah selesai, Al-Quran disusun secara rapi dalam suatu mushaf dan diserahkan pada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, berpindah kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Pada masa Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam membaca Al-Quran yang disebabkan dialek antar suku yang berasal dari daerah yang berbeda. Hal ini membuat Utsman khawatir sehingga beliau mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar yang ditulis dengan penulisan baku, yang dikenal dengan cara penulisan Utsmani, yang digunakan hingga saat ini. Mushaf-mushaf yang sekarang sama dengan mushaf-mushaf yang disebarluaskan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kandungan isi Al-Quran. Pokok-pokok dari isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu memuat tentang akidah, yakni ajaran inti dari agama Islam. Membahas tentang hal yang harus diyakini oleh seorang muslim, antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu ibadah, yakni aktualisasi dari keimanan dan keyakinan kepada Allah. Merupakan segala aktivitas yang diarahkan dan ditunjukkan untuk ketaatan, kepasrahan, dan penghambaan kepada Allah, seperti sholat, saum, zakat, dan haji. Yang ketiga yaitu muamalah, yakni tata cara interaksi manusia dengan manusia lain berdasarkan aturan Allah. Di antaranya membahas tentang riba, hutang, jual beli, dan sebagainya. Yang keempat yaitu akhlak, yakni pola perilaku manusia baik lahir maupun batin. Contohnya membahas tentang kejujuran, berbuat adil, kasih sayang, dermawan, sabar, tawakal, dan sebagainya. Yang kelima yaitu hukum, yakni syariat dalam agama, membahas tentang hukum pewarisan, pernikahan, makanan dan minuman haram, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sejarah atau kisah umat terdahulu. Yang ketujuh yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu mukjizat, Al-Quran mengisyaratkan tentang ilmu pengetahuan seperti proses terjadinya hujan dalam surat An-Nur ayat 43. Yang kedelapan yaitu informasi tentang hal gaib. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan perkara gaib seperti malaikat, jin, atau peristiwa yang belum terungkap pada masa saat Al-Quran turun dan terbukti di kemudian hari seperti tenggelam dan selamatnya tubuh Fir'aun dan sebagainya. Tuntutan seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengimani Al-Quran. Berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran yang mutlak. Tidak diragukan kandungannya, membenarkan seluruh isinya, baik yang logis rasional maupun yang irasional, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran. Ada beberapa tahapan dalam mempelajari Al-Quran, yaitu mendengarkan, membaca, memahami, dan menghafal. Yang ketiga yaitu mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak ada artinya jika tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mendakwahkan Al-Quran, yakni mengajak orang lain untuk bersama-sama mengimani, membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Pengertian hadis. Secara etimologis atau secara bahasa, hadis berasal dari kata jadid yang berarti yang baru, qorib yang berarti yang dekat, dan khabar yang berarti berita. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad, baik berupa sabda, perbuatan, takriri, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi. Istilah lain dalam konteks sumber ajaran Islam diantaranya yang pertama yaitu sunnah. Secara bahasa berarti jalan yang ditempuh. Secara istilah berarti sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, perjalanan hidup, dan kondisi Nabi Muhammad ketika beliau hidup baik sebelum ataupun sesudah menjadi Rasul. Yang kedua yaitu hadis, merupakan berita reportase atau dokumentasi secara informatif yang terkabarkan secara turun-temurun melalui periwayatan. Yang ketiga yaitu khabar. Secara bahasa berarti yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, khabar merupakan kabar yang berasal dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Yang keempat yaitu asar. Secara bahasa berarti bekas atau sisa. Secara istilah hampir sama dengan khabar. Ahli hadis menjelaskan bahwa hadis mengandung pengertian lebih luas, sedangkan as-sunnah lebih spesifik, yaitu segala hal yang menyangkut pribadi Nabi yang dimuat dalam hadis Nabi. Dilihat dari hierarki sumber hukum Islam, hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Dan jika dilihat dari segi periwayatannya, Al-Quran bersifat qat'i al-wurud,
artinya kualitas periwayatannya pasti. Sedangkan hadis bersifat zani al-wurud, artinya kualitas periwayatannya relatif. Semua informasi menyangkut Rasulullah SAW, baik ucapan maupun perbuatan, dikelompokkan menjadi dua bagian besar penentuan hukum syariat, yaitu yang pertama, sunnah ghair tasyri'iyah, bersifat al-hajah, al-basyariyah, atau kebutuhan yang bersifat kemanusiaan, seperti makan dan minum. Mencerminkan tradisi pribadi dan masyarakat, seperti pertanian dan pengobatan, serta pengaturan urusan sosial tertentu seperti strategi perang dan perjanjian kerja. Yang kedua adalah sunnah tasyri'iyah, merupakan pengejawat dari misi kerasulan, seperti penjabaran Al-Quran yang meliputi penjabaran lafaz mujmal yang perlu perincian, pengkhususan lafaz am atau umum, pengikatan lafaz mutlak yang bermakna lepas, dan menjelaskan aspek ibadah meliputi perkara halal haram, ibadah, dan akhlak. Aturan yang berkaitan dengan imamah atau kepemimpinan dan tadbir atau pengurusan yang bersifat umum untuk kepentingan jamaah seperti pengutusan pasukan perang, pembuatan akad perdamaian, dan lain-lain, serta keputusan-keputusan Rasulullah sebagai hakim atas kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Bagian atau jenis hadis. Berdasarkan ilmu hadis dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang berkenaan tentang pemindahan hadis, metode penelaahan sanad dan lafadz, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah dan benar. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan hadis atau tamhiz, menyeleksi hadis atau tamyiz, melakukan kritik terhadap isi hadis atau naqd, dan memahami isi kandungan di dalam matan hadis atau fahm. Komponen pembentuk hadis terdiri dari rawi, matan, sanad, dan mudawin. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menulis dalam suatu kitab apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang, yaitu gurunya. Matan adalah isi pesan atau pembicaraan yang di-offer oleh sanad yang terakhir, baik itu pembicaraan Rasul, sahabat, maupun tabi'in. Yang ketiga, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan rawi dan matnul hadis kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, mudawin, orang yang menelusuri, mengumpulkan dan mencatat hadis ke dalam sebuah kitab seperti Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan sebagainya. Hadis jika ditinjau dari bentuknya terbagi atas 1. Sunnah qauliyah, 2. Sunnah fi'liyah, 3. Sunnah takririyah. Sunnah qauliyah atau sunnah dalam bentuk perkataan atau ucapan Rasul. Sunnah fi'liyah, sunnah dalam bentuk perbuatan yang menerangkan cara ibadah, misalnya wudu, sholat, dan lain-lain. Sunnah takririyah atau ketetapan Nabi, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat, tidak dilarang atau tidak ditegur. Hadis jika ditinjau dari jumlah periwayatannya terdiri dari 1. Mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Jumlah minimal perawinya 4, 5, atau bahkan ada yang berpendapat minimal 20 orang. Yang kedua ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Hadis jika ditinjau dari validitas dan kualitasnya terdiri dari 1. Sahih, 2. Hasan, 3. Daif, yang keempat maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat kesahihan hadis, yakni 1. Hadis berkesinambungan perawinya. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, memiliki kredibilitas intelektual atau dabit, yakni memiliki hafalan yang kuat, tidak terdapat keganjilan atau syaz, tidak cacat atau ilah, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat lainnya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak terdapat keganjilan, tidak terdapat cacat, tetapi ada salah satu perawinya kurang dalam hal kedabitannya, ada yang lemah hafalannya. Yang ketiga daif, hadis yang kehilangan salah satu atau lebih syarat hadis sahih atau hasan. Yang keempat ada maudhu, hadis palsu yang tidak memenuhi persyaratan sebuah hadis. Berdasarkan implikasi hadis terhadap hukum syariah yang dapat digunakan sebagai dalil, hadis dibedakan menjadi dua macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud.
Hadis makbul adalah hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam agama, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak bisa diterima sebagai hujjah, yaitu hadis daif dan hadis maudhu. Fungsi dan kedudukan hadis yaitu 1. Sebagai penguat Al-Quran atau bayan takrir. Perannya adalah menegaskan kedudukan hukum, menerangkan posisi kewajiban atau larangan, menjelaskan sanksi hukum. Yang kedua, sebagai penjelas Al-Quran atau bayan tafsir. Perannya adalah menjelaskan makna yang rumit dari ayat Al-Quran, mengikat makna-makna, mengususkan ketetapan yang disebut Al-Quran secara umum atau mengecualikan yang umum, menjelaskan ruang lingkup masalah, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan hukum. Yang ketiga, sebagai pembuat hukum. Misalnya, Al-Quran menyebutkan 4 macam makanan haram, kemudian hadis menetapkan menambah jumlah makanan yang dilarang dimakan, yaitu dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang memakan setiap binatang yang mempunyai taring dan semua burung yang bercakar. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat 6 buah kitab hadis yang diakui oleh umat muslim seluruh dunia, yaitu Kitab Jami' as-Shahih karya Imam Bukhari, Kitab Jami' as-Shahih karya Imam Muslim, Kitab Sunan An-Nasa'i karya Imam An-Nasa'i, Kitab Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud, Kitab Sunan At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi, Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Demikian presentasi dari kami, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan atas materi yang kami sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.